Assalamualaikum Bu Wina. Bapak Ibu semuanya. Oke, Mbak Tari bisa kita mulai? Ya, silakan, Pak. Silakan Dr. Tati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rasulullah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa berkumpul di sini, atas nikmat sehat, waktu luang. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua bisa menjadi umat Rasulullah SAW yang istiqomah sampai akhir hidup kita untuk selalu berada dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Alhamdulillah, selamat datang Bapak Ibu semua di acara Imam Virtual Learning Center yang pada kesempatan kali ini dibawahi oleh Imam Executive Committee bekerja sama dengan Departemen Imam Senior Club bertema serba-serbi kesehatan dan serba-serbi diabetes dan kesehatan lainnya. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya. Kami doakan yang sedang dalam perjalanan semoga lancar, selamat sampai tujuan, yang sedang kurang sehat, semoga Allah beri kesehatan dan tetap optimal dalam menimba ilmu bersama di sini. Kemudian yang sedang mendapatkan ujian lainnya, misalnya semoga bisa melaluinya dengan baik, Allah beri kemudahan dan keberkahan selalu. Amin, 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 ya rabbal alamin. Ya, baik. Perkenalkan, sebelumnya saya Suryawartati, biasa disapa Tati. Insya Allah akan memandu acara ini dalam 1 sampai 1,5 jam ke depan. Baik, untuk menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini, insya Allah kita akan mendengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168, yang insya Allah akan dibawakan oleh sisters kita, Mbak Nur Faonah. Baik, kepada Mbak Nur Faonah, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, tafadhol Mbak. Ya, jazakillah khairan Mbak Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Mbak Tati, silahkan. Ya, jazakillah khair Mbak Nur Faonah yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran.
beserta artinya semoga baik yang mendengarkan maupun yang membacakan mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Baik, sekarang masih jam 6.55 PM. Ya, perlu diketahui sebenarnya narasumber kita kali ini bilang panitia memang baru bisa hadir jam 7 PM gitu. Cuman kami dari panitia ingin mulai lebih awal dulu karena agar pada saat jam 7 nanti bisa lebih banyak diskusinya bersama Dr. Meda gitu ya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada peserta yang sudah hadir di awal waktu gitu ya. Sebelumnya kita lihat dulu profil video dari Dr. Meda ya. Sebentar di-share dulu. Mbak Tari, maaf, tidak ada suaranya. Hi, my name is Dr. Mera Sariarenga. I'm an endocrinologist at the Center for Diabetes and Endocrinology at Shore Regional Health. I see patients in Easton, Chestertown, and Denton. So endocrinologist is a physician that specializes in treatment of hormonal conditions. We're best known that we treat diabetes because diabetes is a condition where you have issue with your insulin, which is just one of many hormones in your body. However, you have other hormones in your body, for example, thyroid hormone, adrenal hormone, sex hormone, and then a parathyroid hormone. All those hormones, when you don't have enough of them or you have too much of them, can cause medical issue. Other than diabetes, I see a lot of thyroid patients. Either you have underactive or overactive thyroid, as well as, for example, parathyroid is a hormone that controls your calcium. And if you have issues with that, it can cause osteoporosis. So I do see patients with parathyroid issue and osteoporosis as well. Most diabetes patients are managed by primary care doctor, but some diabetes patients, especially if you have type 1 diabetes or if you have type 2 diabetes, but you're on multiple medications or multiple insulin injections without showing significant improvement, then I think it's time to discuss with your primary care doctor to ask for a referral to see me. In addition, other difficult to control hormonal issues such as thyroid, adrenal, pituitary, which are relatively uncommon. I think you need at least a consultation with an endocrinologist to see if you need a long-term care with me or my partner. For a diabetes patient, being educated and able to self-manage their diabetes condition with minimum assistance from their doctors are really the goal. Especially if you're on insulin, you need to know how to adjust your dose independently. You need to know what are the danger signs if you're giving yourself too much or not enough insulin. You really need to know what your goal is, what your glucose number should be in the morning before you eat. And getting to learn that, it's something that is challenging. So you need a lot of support. And I think our center is equipped to do that with help with providers from a multiple discipline, not just doctor, but also nurse practitioners, nurse educators, and nutritionists. I did my medical school in University of Indonesia in Jakarta, and then I completed my residency training at Icahn School of Medicine at Mount Sinai at St. Luke's and Mount Sinai West Hospital in New York City. After 3 years of internal medicine training, I moved to Baltimore to do my endocrinology and diabetes fellowship. That's in the University of Maryland Medical Center in Baltimore. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Dr. Meda sudah hadir bersama kita. Ya, sebelumnya terima kasih banyak nih Dok sudah meluangkan waktunya yang sangat padat sekali untuk sharing ilmu bersama kami di sini. Gitu. Ya, kan ini semata-mata hanya karena Allah ya, karena sejatinya kita berupaya untuk sehat itu adalah agar bisa beribadah dan beraktivitas dengan optimal. Ya, oke, ada istilah tak kenal maka ta'aruf.
atau kenalan gitu ya. Jadi sebelum kita mulai diskusi tentang diabetes, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Dr. Meda untuk menceritakan sedikit perjalanannya hingga bisa praktik di rumah sakit di Maryland ini. Nah, baik dokter, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Ini suara saya jelas ya? Ya, jelas. Oke. Jelas sampai ke Florida. Siap. Oke. Jadi buat yang tadi dengar videonya jangan takut, saya bisa bahasa Indonesia. Tadi videonya bahasa Inggris soalnya. Nama saya Dr. Meda Satyarengga. Saya sekarang domisili di Maryland, di daerah Annapolis, tepatnya di Kent Island. Saya sudah tinggal di Amerika dari tahun 2012 kurang lebih. Sebelumnya saya besar di Bogor. Ada orang Bogor di sini mungkin. Tapi saya pindah ke Jakarta waktu saya sekolah kedokteran S1 di Fakultas Kedokteran UI. Itu tahun 2004, lulus 2010. Saya sempat praktek di Jakarta beberapa tahun, lalu pindah ke Amerika kurang lebih tahun 2012, meneruskan pendidikan spesialis di New York City waktu itu dari 2014 sampai 2017. Setelah beres pendidikan spesialis penyakit dalam atau internal medicine, saya lanjut ke Baltimore untuk ambil subspesialisasi, jadi mengkhususkan lagi untuk menangani pasien-pasien dengan gangguan endokrin atau gangguan hormon dan diabetes. Itu 2017 sampai 2019. Nah, sejak saya lulus tahun 2019 sampai sekarang saya praktek swasta di University of Maryland Shore Regional Health. Itu adanya di Maryland, tapi harus nyebrang Bay Bridge, dia agak jauh. Annapolis masih sedikit ke sana lagi gitu. Nah, sampai sekarang saya masih aktif. Saya punya praktek yang sibuk di situ, sehari bisa 20-25 pasien gitu. Saya praktek Senin sampai Jumat. Ya kurang lebih itu. Nah, spesialisasi saya itu endokrinologi. Jadi apa itu endokrinologi? Endokrinologi itu adalah cabang ilmu penyakit dalam. Jadi saya pada dasarnya dokter penyakit dalam, tapi saya mengkhususkan untuk bidang kelainan hormon. Nah, kalau orang mikir hormon, pasti mikirnya hormon saat puber, saat tumbuh kembang, tapi sebenarnya hormon itu luas. Jadi salah satu hormon yang kita tahu adalah hormon insulin. Ya kan, semua tahu insulin. Insulin itu ternyata hormon. Jadi penyakit-penyakit seperti diabetes, baik tipe 1 maupun tipe 2, itu dua-duanya disebabkan oleh kekurangan insulin. Nah, penyakit hormon lain yang sering saya lihat, dalam seminggu mungkin saya bisa lihat 20-30 pasien tuh hormon tiroid, itu juga sering. Tiroid itu adanya di leher, dia mengontrol banyak sekali fungsi-fungsi tubuh. Dan masih banyak hormon lain, tapi yang paling banyak saya lihat memang pasien diabetes. Di Indonesia, dulu saya ingat waktu saya dokter umum di Indonesia, pasien diabetes sangat banyak. Saya pikir di Amerika lebih baik kondisinya, ternyata nggak, justru lebih parah. Karena di Amerika penyakit diabetesnya sangat-sangat banyak. Tahu sendiri orang sini pola makannya seperti apa, banyak yang punya masalah berat badan, itu semua faktor resiko terjadinya penyakit diabetes. Gitu. Ini kurang lebih itu. Ya, terima kasih Dr. Meda gitu ya. Jadi Dr. Meda ini satu alma mater dengan saya, sama-sama di FKUI, angkatan 2004. Cuman Dr. Meda sudah keluar dari UI, saya baru masuk. Jadi saya angkatan 2011 gitu ya. Jadi kita yang belum pernah baru ketemu di sini ya dok ya. Dan saya baru ke United States baru setahun yang lalu. Oh gitu ya, moga-moga bisa suatu saat bisa praktek juga gabung saya mungkin. Insya Allah akan kembali dok pulang. Iya. Oke. Jadi acara kita kali ini adalah talk show langsung ya, talk show kesehatan, sehingga bisa langsung mulai dengan sesi tanya jawab gitu ya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Boleh langsung mengajukan pertanyaannya melalui chat box atau raise hand. Gitu. Discussion-nya dimulai dari saya dulu nih dok. Ya, silakan. Jadi sebenarnya diabetes itu sendiri adalah penyakit kronik
tidak menular dan menahun, yang artinya penyakit yang seumur hidup gitu ya. Diabetes atau kencing manis. Nah, sebenarnya definisi diabetes itu sendiri apa sih, Dok? Dan bagaimana cara men-screening-nya dari awal gitu, mendiagnosisnya dari awal gitu. Apakah orang awam gitu ya bisa men-screening di rumah sendiri gitu ya, hanya dengan alat cek gula darah yang di ujung jari itu gitu? Ya, 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 terima ya. kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi diabetes itu adalah penyakit yang sudah sangat tua. Dari zaman Yunani, Romawi dulu tuh penyakit diabetes sudah ada dan sudah diketahui oleh dokter-dokter pada zamannya gitu. Nah dulu karena belum ada tes darah yang di jari itu, jadi dokter zaman dulu itu menguji apakah suatu pasien punya diabetes atau tidak itu lewat uji urin. Nah, jadi salah satu gejala diabetes yaitu urinnya bertambah banyak. Jadi buang air kecil itu sangat sering. Sehari bisa 5 liter, 6 liter. Saya ada pasien yang 12 liter sehari. Nah, pada zaman dulu itu dokter-dokter zaman dulu itu akan mengetes urin, dicek apakah ada gula di urinnya. Nah, jika urinnya ada gula, itu didiagnosis diabetes. Tapi sekarang kita sudah agak berbeda. Diagnosisnya itu menggunakan kadar gula darah karena ternyata memang gula di urin itu tinggi, tapi itu bukan akar masalahnya. Akar masalahnya adalah gula itu di darah tinggi. Karena gula darah tinggi, tubuh kita akan merespon dengan berupaya membuang seluruh gula darah itu lewat urin. Nah, kenapa gula di dalam darah ini bisa tinggi? Nah, kalau kita pikir, kalau kita makan nasi misalnya, itu ada karbohidratnya. Karbohidratnya misalnya satu mangkuk nasi ada 50 gram karbohidrat. Nah, kita makan lewat mulut, ke pencernaan, lalu masuk ke dalam darah. Nah, setelah diserap masuk ke dalam darah, akan kemana gula ini? Tati tahu nggak? Kurang lebih. Jawabannya kemana? Nah, gula ini, Ya, diserap ke ginjal. nah, gula ini ke ginjal salah satunya, tapi yang penting ke seluruh organ kan? Karena seluruh organ tubuh kita tuh butuh gula. Otak butuh gula, jantung butuh gula, otot butuh gula. Jadi gula darah ini harus masuk ke dalam organ gitu. Nah, apakah gula ini bisa masuk dengan sendirinya atau harus dibantu dengan hormon? Nah, jawabannya harus dibantu dengan hormon. Apa nama hormonnya? Kita semua tahu namanya insulin. Jadi insulin itu fungsinya memindahkan gula dari dalam darah kita ke organ-organ yang membutuhkan. Organ yang paling besar adalah otot. Jadi kalau kita ada masalah dengan insulin, apakah jumlahnya tidak cukup atau insulinnya jumlahnya cukup tapi tidak berfungsi dengan baik, atau misalnya jumlahnya cukup, fungsinya dengan baik tapi organnya tidak mau menerima itu, organnya kebal atau resisten terhadap insulin tersebut, dia tidak mau menerima, akhirnya gula ini dia stuck, dia nggak bisa kemana-mana, dia terjebak di dalam darah gitu. Nah, makanya ketika kita ukur kadar gula darah, kalau kita cek orang normal gitu, gula darah ini kadarnya 90, 120, atau kalau setelah makan bisa sampai 180. Tapi di pasien dengan gangguan diabetes, gula darahnya bisa 3, 4, 500. Saya pernah lihat 1200, 1400. Gulanya bisa setinggi itu. Nah, apa dampaknya? Apa dampak dari gula darah yang tinggi dalam darah? Gula darah ini akan melukai atau menyerang organ-organ gitu. Yang paling tidak ada 6 organ yang bisa, ada 6 organ sistem yang bisa terserang. Yang kita tahu diabetes bisa menyebabkan gangguan mata, kan kebutaan, disebutnya retinopati diabetes. Bisa menyerang ginjal, bisa menyebabkan serangan jantung, penyumbatan di pembuluh darah, bisa menyebabkan penyumbatan di otak, menyebabkan stroke, bisa menyebabkan gangguan persyarafan, yang kakinya suka kesemutan, gatel-gatel, atau kalau ada luka susah sembuh, itu bisa jadi komplikasi diabetes juga. Gitu. Nah, jadi tubuh kita akan berusaha membuang gula itu lewat urin, tapi tidak cukup biasanya karena urin hanya bisa membuang sampai batas tertentu saja. Kalau gulanya sudah terlalu tinggi, ginjal kita sudah tidak bisa beradaptasi lagi, akhirnya gula itu akan terus di darah menyebabkan masalah. Ya. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Terkait screening pribadi nih, dok, apakah bisa kita men-screening sendiri hanya melalui cek atau memang harus perlu datang ke
rumah sakit gitu dok, terutama orang-orang yang ada riwayat keluarga gitu. Nah, kalau ada riwayat keluarga itu screening harus dilakukan sedini mungkin. Apa itu screening? Screening artinya kamu tetap periksa saat tidak ada gejala, ya kan? Jadi kita bisa cek kalau sudah ada gejala diabetes apa? 3 yang paling besar, haus, cepat lapar, cepat haus, dan sering buang air kecil. Berat badan kerap kali turun. Jadi orang suka mikir dengan diabetes berat badan naik, tapi kalau diabetes sudah sangat parah dan tidak terdiagnosis dan tidak diobati, berat badan akan turun. Nah, itu kalau ada gejala itu cek sesegera mungkin ke dokter Anda. Itu harus dengan periksa darah kalau sekarang untuk memastikan diagnosisnya. Dan kalau ada gejala, periksa darah 1 kali cukup. Nah, kalau tidak ada gejala, misalnya kamu pengen tahu, oh orang tua saya, misalnya bapak atau ibu saya dulu terdiagnosis dengan diabetes, saya pengen tahu, saya ada diabetes apa enggak. Pertanyaan pertama, kapan kita harus mulai cek? Nah, kalau ada riwayat keluarganya ini istilahnya keluarga dekat, keluarga inti gitu, orang tua, kakak, adik, itu sedini mungkin, umur 21, umur 22, 23, pertama kali ke dokter itu langsung bilang, langsung minta dicek. Gitu. Kalau tidak ada riwayat keluarga, umur 45 masih nggak apa-apa, ditunggu sampai umur 45 untuk pertama kali cek rutin. Tapi zaman sekarang, semua orang sebelum umur 45 rata-rata sudah pernah dicek. Tapi yang paling penting itu banyak sekali. Baru minggu lalu saya ingat ada pasien umur 22, dua-duanya orang tua diabetes tipe 2, nggak ada gejala, dicek sama dokter umumnya, ternyata benar ada diabetes. Gitu. Jadi bisa sedini mungkin. Kalau menurut saya umur 21 ke atas, cek. Nah, kalau tidak ada riwayat keluarga pun, misalnya tidak ada riwayat keluarga, tapi misalnya ada masalah berat badan, kelebihan berat badan, itu juga cek sedini mungkin. Gitu. Ada darah tinggi, misalnya usianya masih muda tapi sudah ada darah tinggi, cek juga diabetes. Ada kolesterol, diabetes harus dicek. Satu lagi, untuk yang perempuan, kalau ketika hamil, gula darahnya tinggi, itu harus dicek diabetes setelah kehamilan untuk memastikan tidak berlanjut. Jadi memang baiknya setelah usia kira-kira sekitar 20 tahunan gitu ya, memang baiknya medical check up gitu ya semuanya, apakah ada gula darah, hipertensi, kolesterol dan lain-lain gitu ya dok ya. Dan kalau ada riwayat keluarga ya, kalau ada riwayat keluarga, kalau keluarganya semuanya sehat walafiat, nggak ada riwayat diabetes, bisa tunggu sampai umur 40-an. Yang dianjurkan American Diabetes Association umur 45. Nah, kalau ada riwayat keluarga, saya bilang tadi seluruh orang dewasa, mau umur dewasa definisi umur 21 ke atas gitu, itu harus cek sesegera mungkin. Dan ketika cek ternyata tidak ada nih dok gitu, apakah perlu cek ulang di tahun depan, 1 tahun sekali, atau memang nggak apa-apa 3 tahun sekali? Paling tidak 3 tahun sekali, bahasanya gitu. Paling tidak, kalau mau lebih sering setahun sekali nggak apa-apa. Sekali 5 tahun. Kalau menurut saya paling tidak 3 tahun sekali, cek lagi. Kalau misalnya kamu pertama kali cek umur 21, ntar cek lagi umur 24, 27, tiap 3 tahun, paling tidak. Ya banyak pasien, dok saya sangat takut, saya khawatir sekali saya punya diabetes, boleh nggak saya cek setahun sekali? Jawabannya boleh. Tapi kalau menurut saya, dok saya mau cek tiap hari atau tiap 6 bulan, itu terlalu sering. Dan kalau memang tidak punya diabetes, nggak usah cek cek darah itu tiap hari, itu menurut saya berlebihan, tidak perlu. Iya, ya terima kasih dok. Jadi dan apalagi kalau misalnya sudah terasa gejalanya, misal gejala itu yaitu poli itu artinya banyak, uri itu urin gitu ya, poliuri banyak pipis gitu ya, terus polifagi banyak fagi itu makannya, kemudian poliuri, polifagi dan polidipsi gitu ya, banyak minumnya gitu. Betul. Iya, itu dia gejalanya. Betul. Ya, baik, kita bisa mungkin sudah ada yang raise hand nih dok. Boleh kita buka pertanyaan dari mulai Mbak Rosa Insko. Ya, boleh di unmute Mbak Rosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Tati dan Dokter Meda. Saya ada beberapa pertanyaan, sekitar 3 atau 4. 5 tahun yang lalu, tepatnya 2015, suami saya itu kena
bypass surgery di salah satu rumah sakit di Maryland. Kebetulan saat itu saya dan anak saya Zamir sedang di Indonesia, jadi saya tidak tahu beliau pada saat datang ke rumah sakitnya, karena katanya beliau datang sendiri ke rumah sakit. Kemudian setelah beliau dioperasi, padahal dulunya beliau sehat-sehat saja, karena beliau itu juga menjaga sekali kesehatan, karena beliau alhamdulillah dulunya mantan marinir. Tapi saya tidak tahu kok tiba-tiba bisa kena bypass surgery, dan alhamdulillah hanya 5 hari di rumah sakit dan kembali ke rumah, dan alhamdulillah sampai saat ini beliau sehat walafiat. Kemudian pertanyaan saya adalah, apakah benar setelah bypass surgery itu penyakit lain mengikuti dari obat-obatan? Karena sekarang ini, dulu waktu beliau masih kecil, sekitar umur 6 tahun, beliau itu juvenile survivor dari diabetes. Kemudian pertanyaan kedua, berapa gram gula yang bagus untuk kita konsumsi? Karena saya pribadi, saya tuh penyuka gula sekali, terutama teman-teman tahulah kalau saya sudah minum Starbucks itu gulanya itu karamelnya itu thick sekali gitu ya. Ketiga, generasi untuk anak kita, karena waktu saya masih hamil, saya bertanya sama dokter OBGYN saya, itu generasi anak tertular penyakit atau penyakit bawaan itu dari mana? Dokter saya bilang itu jinnya itu dari pihak ibu. Alhamdulillah saya nggak punya penyakit apapun selain ada keturunan kena high blood pressure. Apakah benar jin dari anak itu akan tertular benar-benar dari ibu? Karena kalau saya lihat perhatikan dari pihak suami, itu mereka keturunannya itu ya jantung, ya diabetes, high kolesterol. Itu gimana jawabannya, Pak? Ya. Makasih Pak Dokter. Ya, Maaf pertanyaannya banyak sekali. Nggak apa-apa Bu Rosa, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertama saya bahas dulu tentang operasi jantung suaminya tadi ya. Iya. Istilahnya penyakit jantung koroner. Jadi operasi bypass itu ketika pembuluh darah di jantung itu tersumbat. Nah, karena ada sumbatan, jantung kan butuh darah juga untuk bisa berfungsi gitu ya. Jadi kalau ada sumbatan, itu fungsi jantung bisa berkurang. Nah, kalau sumbatannya mendadak, ini yang orang sering kenal dengan nama serangan jantung. Jadi ada sumbatan mendadak di jantung. Itu serangan jantung langsung sakit. Tapi ada juga penyakit jantung yang tidak mendadak, dia menahun pelan-pelan, sumbatannya semakin tebal, dan fungsi jantung. Jadi kadang tuh pasien nggak ada gejala serangan jantung tuh nggak ada, tapi ketika dicek rekam jantungnya yang irama elektriknya itu kelihatan ada masalah, atau dicek pompa jantungnya dengan ultrasound itu kelihatan pompanya sudah turun. Nah itu kalau sumbatannya sudah terlalu berat, harus operasi bypass tadi. Kadang-kadang kalau sumbatannya masih ringan, masih bisa dipasang stent atau dipasang semacam per gitu di dalam pembuluh darahnya biar dia terbuka. Nah itu sangat penting buat pasien diabetes karena jadi diabetes itu sangat jarang bisa menyebabkan kematian gitu diabetes. Tapi komplikasinya yang bisa. Yang nomor satu apa? Yang bisa menyebabkan kematian di pasien diabetes itu serangan jantung. Jadi memang paling penting kalau ada masalah jantung di pasien diabetes harus segera ditangani, tidak bisa ditunggu lama gitu. Nah, pertanyaannya tadi setelah operasi jantung biasanya pasien pulang dengan 5 obat, 6 obat. Itu apakah dengan terlalu banyak obat itu akan menyebabkan komplikasi di kemudian hari? Nah, jawabannya tidak. Saya bilang ke pasien justru kalau tidak minum obat itu bisa ada komplikasi. Karena dengan sudah pernah operasi jantung atau sudah pernah dipasang stent itu anatominya sudah berubah. Dan obat-obatan ini mempertahankan agar semua
perubahan-perubahan yang dilakukan oleh dokter bedah dan dokter jantung itu tidak berubah lagi gitu. Pada contohnya, misalnya dipasang stent di dalam pembuluh darahnya, itu harus stentnya kan dia sintetis ya. Jadi kalau tidak dikasih obat, dia akan tertutup lagi dan akan menyebabkan serangan jantung kemudian hari. Sama halnya dengan pasien ginjal misalnya. Banyak yang bilang, dok saya tidak mau makan terlalu banyak obat darah tinggi karena saya takut efek samping ke ginjal. Tapi saya bilang justru sebaliknya. Justru kalau kamu tidak makan obat, darah tingginya akan tidak terkontrol dan ginjalnya akan cedera di kemudian hari gitu. Jadi harus sangat berhati-hati kalau memang merasa ada efek samping dari obat, konsultasi dulu dengan dokter, jangan langsung di stop begitu saja karena komplikasinya bisa macam-macam. Nah, pertanyaan kedua soal gula. Berapa gram gula per hari? Nah, yang paling penting itu dilihat jangan kadar gulanya saja, tapi lihat kadar karbohidrat secara keseluruhan, karbohidrat. Jadi seringkali kalau beli minuman kemasan itu suka ditulis gula 5 gram. Oh, 5 gram nggak terlalu banyak karena sehari kita bisa sehari idealnya 150 gram karbohidrat kalau belum punya diabetes. Kalau sudah punya diabetes 135 gram, agak lebih sedikit. Terus kalau kita lihat minuman kemasan, gula 5 gram. Nah, tapi kadang kalau kita lihat lebih teliti, karbohidratnya bisa 50 gram atau 60 gram. Nah, jadi jangan terkecoh dengan kadar gula yang rendah di kemasan. Harus selalu lihat kadar karbohidratnya. Gitu. Per hari, seperti saya bilang, 150 gram. Untuk yang belum punya diabetes, 135 gram kalau sudah ada penyakit diabetes. Yang terakhir soal kehamilan. Nah, jadi genetik apakah diturunkan dari ibu? Jawabannya tidak. Genetik bisa diturunkan dari ayah dan ibu. Ada beberapa penyakit langka yang saya nggak perlu bahas, sangat jarang itu diturunkan hanya dari ibu secara genetik. Itu penyakit-penyakit genetik yang langka, tapi penyakit yang umum seperti diabetes, jantung, kolesterol, darah tinggi, itu bisa diturunkan dari dua belah pihak. Dan ini juga tidak 100%. Apakah 100% diturunkan? Enggak, jawabannya enggak. Kadang 20%, 30% gitu. Tapi kita tidak tahu persis. Tapi bisa dari ayah, bisa dari ibu. Bahkan kadang bisa lompat satu generasi dari orang tuanya, dari kakeknya, dari neneknya, atau dari om, dari tantenya. Bisa anaknya bisa punya penyakit yang sama gitu. Tapi tidak dari dari salah satu pihak untuk penyakit-penyakit umum. Ya, terima kasih Dokter Meda. Mungkin dok terkait gula. Terima kasih Tadi, Dokter Meda. Ya, jadi memang gula itu bukan hanya dari gula murni ya, tapi karbohidrat, bahkan nasi kita pun tuh disebut dengan gula gitu. Nasi, kentang, mie itu gula. Jadi mungkin simpelnya seperti ini dok. Kita makan seperti biasa 3 kali sehari nasi, lalu minuman kayak jus atau Starbucks, coffee gitu yang memang banyak gulanya, nah boleh maksimal berapa cup sehari gitu dok. Lebih yang biasanya. Kalau tidak punya diabetes, menurut saya nggak ada pantangan ya. Idealnya kalau minuman manis gitu, saya bilang ke pasien, kamu sehat walafiat tidak punya diabetes, nggak ada pantangan. Kayak anak-anak misalnya mau minum jus sehari 3 kali, 4 kali, menurut saya nggak ada masalah. Tapi kalau mulai ada penyakit, misalnya kelebihan berat badan, sudah ada darah tinggi, sudah ada diabetes, itu harus dibatasi. Tadi saya bilang dilihat kadar karbohidrat total. Untuk kadar gulanya sendiri nggak ada masalah. Mau kadar gulanya 10 gram, 15 gram, 20 gram. Tapi selama total karbohidratnya di bawah 135, nah ini termasuk semua ya. Jadi nasi termasuk karbohidrat yang sehat, itu termasuk hitungan juga. Buah-buahan, jus, beberapa sayur ada karbohidratnya sedikit. Keju misalnya, satu porsi kadang suka ada 5 gram karbohidrat, yogurt 5 gram. Itu termasuk hitungan 135 itu kalau sudah punya diabetes. Ya. Kalau minuman Starbucks misalnya ya, saya pernah cek waktu itu frappuccino yang karamel, yang small apa yang medium, itu 55 gram. Jadi itu sudah lebih dari hampir setengah tuh untuk kuota hari itu 135. Jadi memang sangat tinggi sekali kalau dilihat kadar karbohidratnya. Jadi itu kalau kita minum itu 1 plus kita sarapan, makan siang, makan malam, snack, itu bisa 200 gram sehari. Jadi sudah sangat lebih dari kuota yang bisa yang ideal untuk pasien diabetes. Ya, terima kasih dok. Kalau dulu pada saat saya kuliah dok, sempat makan banyak saat kuliah agar tidak sakit gitu ya dok, sehingga saya malah jadi overweight. Terus saya berusaha diet dari makanan, sehingga saya berprinsip
kayak makanan donat atau pisang 2 buah gitu ya misalnya yang karbohidrat tinggi, kalau saya makan itu saya nggak boleh, berarti saya harus kurangin jatah makan nasi saya gitu. Jadi skip makan nasinya gitu. Jadi istilahnya donat yang 1 buah itu atau ya kayak tadi Starbucks itu sama saja dengan 1 porsi makanan nasi kita gitu. Jadi memang betul sekali prevalensi di Amerika ternyata diabetesnya lebih banyak gitu. Mungkin karena diabetes obesitasnya gitu ya. Betul. Ya, makanan orang sini memang tinggi sekali gula. Karena pasien yang saya sering perhatikan adalah buah. Karena buah orang sering serakah. Ini untuk pasien diabetes ya. Untuk pasien sehat silahkan makan buah. Jangan salah. Buah itu sehat, banyak vitaminnya. Tapi untuk pasien yang sudah punya diabetes, buah itu sangat tinggi karbohidrat. Tadi saya bilang 135 sehari. 1 buah apel itu 25 gram. Apple juice 1 gelas kecil itu 25 gram. Jadi kalau 2 gelas apple juice sudah 50. Nah, itu udah hampir lebih dari setengah tuh untuk kadar per hari. Jadi kadang-kadang sering kali masalahnya di situ. Untuk orang Indonesia mungkin bisa dicek sambil kita diskusi, teh kotak berapa banyak karbohidratnya, Indomie berapa banyak karbohidratnya. Kemarin saya di rumah ngecek Indomie kalau nggak salah 30 gram. Terus ada satu lagi mie baru yang brandingnya mie yang Indomie tapi versi yang lebih sehat, ternyata karbohidratnya juga sama 32 gram. Jadi jangan terkecoh oleh kemasan karbohidrat, lihat sendiri di belakang. Jadi konsumen yang pintar lihat di belakang karbohidratnya berapa. Dan apalagi kalau sudah punya diabetes jangan berlebihan. Makanan lain yang harus banyak dimakan adalah sayuran ya, itu yang sering dilupakan. Ya, sayuran sangat rendah. Kadang-kadang 0. Ini saya nggak hafal tapi sangat gampang dicek di Google, misalnya sayur apa, terus carbs gitu atau karbohidrat, ntar akan muncul berapa karbonnya. Daging-dagingan misalnya ayam, daging sapi atau ikan itu 0 karena mereka protein kan, jadi tidak ada karbohidratnya gitu. Jadi itu 0. Nah, nggak ada pantangan sama sekali untuk itu. Tahu, tempe 0 juga, karbohidratnya 0, jadi tidak ada pantangan untuk itu. Terima kasih dokter. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya kepada Ibu Meiti Suparta. Boleh mau maju, boleh. Dokter Tati, mohon maaf ya di chatting Ibu Sri duluan, and then Mas Yono, ya. Kemudian boleh, ya, baik, ada Reshen, ya, silakan. Ya, sebenarnya tadi saya sudah baca, tapi ini karena terkait tiroid, jadi saya ingin bahas terkait diabetes terlebih dahulu gitu, tapi tidak apa-apa. Jadi pertanyaan dari Ibu Sri Santoso ini ya dokter, apakah betul orang Asia lebih sering problem dengan tiroid? Nah, jadi kita ini ya pindah ke tiroid. Jadi tiroid, apa itu tiroid? Tiroid itu juga kondisi yang saya tangani setiap hari. Tiroid itu letaknya di leher, jadi sebelah sini ya, kurang lebih di leher. Nah, itu kecil, bentuknya seperti kupu-kupu, seperti dasi kupu-kupu gitu. Lokasinya juga di situ, tempat orang pakai dasi kupu-kupu. Itu fungsinya untuk mengontrol metabolisme. Nah, apa itu metabolisme? Jadi seberapa cepat jantung kita berdetak, seberapa cepat pencernaan kita bergerak, seberapa tinggi suhu tubuh kita. Suhu tubuh kita kan 37 Celcius atau 985 Fahrenheit. Itu yang mengontrol agar suhunya di situ tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, seperti termostat gitu. Itu tiroid. Seberapa cepat rambut kita tumbuh, seberapa cepat kulit kita tumbuh, seberapa cepat kuku kita tumbuh, itu semua dikontrol oleh tiroid. Nah, kalau penyakit hipotiroid artinya karena satu dan lain hal tubuh kita tidak bisa memproduksi kadar hormon tiroid yang tepat yang dibutuhkan tubuh. Jadi kadar tiroid yang dibutuhkan misalnya 1,5, tapi kalau kadarnya turun ke 0,3 misalnya atau 0,4 artinya terlalu rendah. Artinya fungsi-fungsi tubuh yang tadi saya utarakan itu akan melambat. Jadi detak jantung akan berkurang. Normalnya berapa sih detak jantung? 90, 80. Nah, di pasien hipotiroid yang tidak ditangani bisa 30, 40 per menit detaknya. Jadi sangat rendah. Energi akan sangat turun, berat badan naik, buang air besar akan sulit, konstipasi, lalu suhu tubuh juga akan turun. Jadi sering pasien tiroid komplain ke saya, dok, ini saya di rumah
seluruh orang biasa-biasa aja, saya yang kedinginan sendiri. Itu kira-kira tiroid saya gimana gitu. Itu sering gejalanya seperti itu. Nah, apakah betul orang Asia lebih sering problem tiroid? Nah, jawabannya tidak. Karena penyakit tiroid itu banyak lebih sering terjadi di daerah-daerah yang kadar yodiumnya rendah. Nah, jadi untuk tubuh kita memproduksi hormon tiroid itu selain butuh organnya sehat yang di leher tadi, itu butuh nutrisi yang namanya yodium, itu banyaknya dari garam. Nah, di daerah-daerah yang kadar yodiumnya rendah, yang paling terkenal tuh misalnya di Eropa, contohnya Italia, atau di gunung-gunung tinggi seperti di Nepal gitu, itu kadar yodiumnya sedikit. Itu kalau dicek secara populasi penyakit tiroidnya lebih banyak gitu. Tapi nggak spesifik orang Asia. Di Amerika juga sangat banyak pasien tiroid. Di Italia tadi saya bilang keturunan Eropa, Mediterranean, itu penyakit tiroid juga sangat banyak gitu. Nah, apa obatnya? Kalau tiroidnya rendah, artinya harus terapi hormon dengan obat-obatan agar kadarnya bisa lebih tinggi lagi. Gitu. Sebaliknya, kadang ada penyakit yang tiroidnya terlalu tinggi. Kalau tiroidnya terlalu tinggi, harus diobati agar dengan terapi hormon ke dokter endokrin agar kadar hormonnya balik lagi ke normal. Gitu. Terima kasih dokter. Saya bacakan dari Mas Yono, kenapa orang yang punya diabetes risiko meninggal dunianya itu lebih tinggi jika terkena COVID-19? Nah, itu pertanyaan bagus. Jadi sebelum COVID-19 kita sudah tahu kalau penyakit diabetes itu ini akan melemahkan sistem kekebalan tubuh kita karena tubuh kita tidak didesain. Ingat, dengan penyakit diabetes kadar gula darah kita tinggi. Bisa 200, 300. Nah, tubuh kita termasuk sistem seluruh tubuh kita, seluruh organ, termasuk organ kekebalan kita, sel darah putih, kelenjar limfa itu tidak didesain untuk berfungsi dengan baik dengan kadar gula darah segitu. Dengan berbagai mekanisme yang bisa menjelaskan dari ratusan, tapi pada intinya tidak bisa berfungsi baik jika kadar gulanya, ibaratnya mobil tidak bisa berjalan dengan baik kalau engine-nya overheating gitu, terlalu panas. Sama dengan tubuh tidak bisa berfungsi baik kalau gula darahnya terlalu tinggi, termasuk sistem kekebalan tubuh. Jadi penyakit apapun, infeksi apapun, mau infeksi flu, pneumonia radang paru, infeksi saluran kemih, infeksi saluran cerna itu, dan termasuk COVID-19, itu resikonya akan lebih tinggi di pasien diabetes. Ya, terima kasih dokter. Penyakit yang menyebabkan banyak komplikasi organ-organ lain gitu ya, terutama jantung, saraf, pembuluh darah gitu. Kemudian kita langsung lihat lagi ke raise hand. Tadi yang tidak jadi. Ibu saya, Meti. Ya, Ibu Meti, mangga. Ya. Oke, selamat malam dok. Selamat malam Bu Meti. Ya, pertanyaan saya karena saya tuh sudah tua ya, pokoknya udah 70 plus lah. Anyway, kan di badan kan katanya orang harus banyak air, banyak minum, ya kan? Tapi masalahnya saya itu kalau banyak minum, tengah malam suka ke belakang tuh yang bikin ngeganggu saya kurang tidur. Karena kalau kurang minum air nggak bagus ke badan, kalau kebanyakan minum air pulang ke kamar mandinya keseringan, padahal minum airnya itu selalu minum air hangat, oke? Jadi gimana solusinya untuk menghindarin ya kedua-duanya membutuhkan minum juga bagus, ke belakang juga jangan terlalu banyak, ya mungkin 2 atau 3 jam sekali, tapi kan orang tua kan apalagi musim dingin, tengah malam harus ke belakang, itu yang jadi itu saya. Masalah saya, oke? Karena sebetulnya alhamdulillah dalam umur saya segini tidak ada diabetes, karena saya selalu rutin dicekikkan ke dokter. Darah juga bagus, itu minum obat, darah tinggi juga masih rendah dosisnya, hanya dikasih tambahan untuk ngambil itu potasium, biarpun suka makan pisang atau segala. Hanya itu pertanyaan saya, bagaimana supaya jangan menghindarin kebanyakan ke kamar mandi itu. Terima kasih dok. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Meti. Jadi ini tiap pasien saya jawabannya bisa berbeda nih. Jadi harus hati-hati karena
ada beberapa obat-obatan, apalagi tadi Bu Meti cerita ada potasium obat-obatannya, jangan-jangan obat-obatannya itu menyebabkan buang air kecil lebih sering. Nah, itu banyak sekali obat-obatan, misalnya contohnya furosemid atau Lasix bahasa sininya, itu akan menyebabkan produksi urin lebih tinggi. Ada obat-obatan seperti hidroklortiazid atau HCTZ, itu akan menyebabkan produksi urin lebih tinggi. Ada banyak obat-obatan diabetes seperti Jardiance atau empagliflozin, Farxiga, itu bisa menyebabkan produksi urin lebih tinggi. Nah, kalau ada pasien dengan menggunakan obat-obatan tersebut, itu memang harus minum yang banyak gitu. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan obatan tersebut, saya mau umur berapapun, kalau menurut saya mau umur muda, mau usia sudah agak lebih senior, itu menurut saya minum kalau haus. Jadi nggak usah dipaksakan minum sehari berapa. Jadi kalau ada rasa haus, minum. Kalau ada rasa haus, minum. Drink to thirst. Jadi tidak perlu dipaksakan kayak sehari harus 3 liter atau 4 liter. Menurut saya itu tidak perlu kalau tidak menggunakan obat-obatan tersebut gitu. Jadi tiap kali haus minum, tapi nggak boleh menunda juga. Jadi kalau sudah ada haus, jangan ditunda berapa jam hausnya baru minum, itu nggak boleh juga. Jadi terutama kalau usia udah di atas 70. Nah itu kemana-mana harus bawa botol minum. Jadi kalau ada haus langsung minum, haus minum. Gitu. Terima kasih Dokter Meda. Kita langsung kembali ke chat lagi dari Pak Abdul Wahab Dani. Assalamualaikum Dokter Meda, saya sekolah di SMA 2 Bogor, Samarang Bogor. Ya, pertanyaannya apakah diabetes bisa menyebabkan miastenia gravis? Karena istri saya sedang dirawat di Virginia Hospital Center, Arlington. Sekarang ada gangguan ginjal, sudah 15 kali dialisis atau cuci darah. Apakah insulin dapat memperbaiki kadar glukosanya? Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya. Semoga istrinya cepat sembuh ya, keluar dari rumah sakit dan bisa diberikan kesembuhan. Nah, ini miastenia gravis adalah penyakit gangguan saraf ya. Nah, saya sendiri tidak mengobati penyakit saraf, tapi antara diabetes dan miastenia menurut saya tidak saling menyebabkan. Jadi salah satu tidak menyebabkan yang lain tidak menyebabkan yang satu. Tapi memang kalau sudah ada gangguan ginjal dan ada diabetes, kelihatannya kalau ada masalah kadar gula, misalnya dicek itu kalau pasien dialisis itu pasti kadar gulanya dicek. Kalau kadar gulanya tinggi 200, 300, di atas 180, itu harus diobati sesegera mungkin. Dan yang jadi masalah, kalau sudah dialisis atau gangguan ginjal yang sudah tahap lanjut, itu obat-obatan diabetes yang dengan pil itu sudah tidak bisa digunakan lagi karena tidak aman. Jadi satu-satunya obat, ada satu lagi tapi satu-satunya obat yang efektif, aman, digunakan untuk pasien dialisis itu insulin. Jadi jika dokternya menyarankan ada gula darah tinggi dan pasiennya sudah dialisis 15 kali misalnya, itu jika disarankan insulin, saran saya dikerjakan. Karena itu satu-satunya obat yang bisa menurunkan kadar gula darah di pasien dialisis. Ya, baik, terima kasih Dokter Meda. Kita persilahkan kepada Ibu Hero Howar ya untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Dokter Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Dokter Tati dan Dokter Meda. Saya nih umur saya udah 64 ya. Saya punya high blood pressure, high kolesterol, asma, alergi, dan tentunya diabetes tipe 2. Dan terakhir menurut dokter saya itu 3 bulan yang lalu ya kalau nggak salah, saya mengalami kidney compromise. Dan katanya itu expected karena diabetes saya. Sepertinya, dan saya pernah ngalamin ginjal, itu saya 2 tahun lalu ya, pas tahun lalu lupa saya puasa, tiba-tiba keluar darah, kencingnya darah semua. Akhirnya saya nggak puasa karena hal seperti itu. Pertanyaan saya itu apakah karena dari obat itu ya, atau memang karena memang obat-obat yang saya makan, apa memang karena ginjal saya itu sudah fungsinya sudah menurun. Yap. Terus ini masalah yang saya pernah baca bahwa vitamin D3 itu sangat membantu untuk
kondisi yang diabetes ini itu kalau benar itu dosis yang bagus itu berapa? Pertanyaan ketiga itu mengenai mengenai apa itu dietnya itu. Saya dengar bahwa pare dan kacang panjang itu katanya bagus, itu membantu untuk diabetes. Benar atau tidak? Itu aja. Yep. Kalau benar, berapa banyak saya harus makan, konsum? Yep. Terima kasih, Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya jawab pertanyaan yang 3 pertama dulu. Nah, mungkin sambil saya jawab yang 3, Dokter Tati bisa cek tuh ke pare sama kacang panjang kadar karbohidratnya berapa. Nanti kita bahas di akhir. Nah, soal diabetes dan ginjal. Nah, itu 2 hal yang sangat berhubungan sangat erat. Ginjal adalah komplikasi nomor 3 tersering. Nomor 1 sakit jantung, 2 stroke, 3 di ginjal. Di diabetes itu sangat sering. Di beberapa populasi malah itu nomor 1 komplikasi yang paling sering terjadi pada pasien diabetes. Gangguan ginjal ini bisa dari ringan sampai berat. Jadi kalau didiagnosis ada gangguan ginjal sama dokternya, itu pastikan Anda tanya, seberapa berat gangguan ginjal saya gitu. Nah, kalau mau lebih canggih lagi pertanyaannya, ingat dihafal kata-kata ini, GFR, GFR. GFR saya berapa ya, Dok? Gitu. Nah, itu penting sekali untuk ditanyakan karena kita bisa tahu derajat keparahan ginjalnya berapa. Dokter sini pasti tahu. Nah, misalnya didiagnosis, kamu ada gangguan ginjal, oke, GFR-nya berapa? Wah, ini pasien hebat banget nih, tahu dari mana. Nah, jadi ditanya GFR-nya berapa. Nah, normal itu lebih dari 60, lebih dari 60 itu normal. Jadi kalau GFR 20 bukan berarti tinggal 20%, karena normalnya bukan 100, normalnya itu 60. Jadi lebih dari 60 itu normal, di bawah 60 itu 30 sampai 60 itu gangguan ginjal sedang, gitu di bawah 30 itu gangguan ginjal berat. Nah, di bawah 15 itu kalau sudah di bawah 15 GFR-nya itu biasanya tidak lama lagi harus segera terapi dengan terapi dialisis atau cuci darah bahasa Indonesianya. Nah, kalau sudah ada penyakit ginjal dan ada diabetes juga, itu artinya sudah harus menangani diabetesnya seserius mungkin, karena jika diabetesnya tidak ditangani dengan serius, ginjalnya fungsinya akan terus turun dalam waktu beberapa tahun, bahkan beberapa bulan. Jadi memang kalau sudah ada dua-duanya, itu harus segera berobat serius dengan dokternya untuk diabetesnya harus kontrolnya sebaik mungkin, gitu ya. Nah, ini kembali lagi ke pertanyaan pertama, apakah dengan saya minum terlalu banyak obat diabetes, nanti obatnya akan efek samping ke ginjal? Nah, ada beberapa obat diabetes yang memang kalau sudah ada ginjal tidak boleh digunakan. Tapi ada banyak obat diabetes yang masih bisa digunakan. Jadi pastikan dokternya tahu Anda punya sakit ginjal dan obat apa yang digunakan harus aman. Nah, jika obatnya aman memang tidak ada masalah ginjal, itu justru harus minum obat. Karena kalau banyak pasien ke saya datang-datang, Dok, saya sudah tidak minum obat diabetes lagi. Yang mana yang di stop? Semuanya, Dok, gitu. Kenapa? Karena saya takut akan mengenai. Nah, itu salah. Karena justru harus minum obat untuk ginjalnya bisa berfungsi dengan baik terus-menerus gitu. Untuk vitamin D3 itu penting, tidak bisa mengobati diabetes. Itu saya klarifikasi. Vitamin D3 tidak bisa mengobati diabetes, tapi buat yang tinggal di Amerika itu rata-rata di sini kadar D3 itu rendah. Jadi saya bilang ke semua pasien, terutama pasien perempuan yang usianya sudah di atas 50, itu cenderung ada gangguan tulang, kan osteoporosis atau tulang rapuh, tulang keropos, itu sebaiknya minum saja 2.000 unit per hari. Kalau pergi ke farmasi, ke CVS, ke Rite Aid, itu biasanya pilnya dijual kalau nggak 1.000, 2.000. Nah, itu minum sehari 2.000. Lebih bagus lagi kalau pas general check-up tiap tahun minta dicek ke dokter primary care-nya, kadar vitamin D saya berapa ya gitu. Nah, itu angkanya harus di atas 30. Nah, jadi kalau banyak pasien ke saya vitamin D-nya rendah 15 misalnya. Oh, kan harusnya 30 gitu. Terus pertanyaan saya, kamu udah minum berapa? Sehari 1.000. Oh, berarti kamu harus minum 2.000 gitu sehari. Kalau sudah minum 2.000 tapi kadarnya masih 25, belum 30. Nah, berarti minum 3.000 gitu. Kalau sudah terlalu rendah sekali, misalnya kadarnya 12 atau 10, nah kadang dokternya akan memberikan resep vitamin D yang dosis tinggi selama 3 bulan untuk mengembalikan levelnya ke normal lagi. Nah, pertanyaan terakhir gimana nih? Ya, jadi pare kacang panjang ini dalam per 100 gramnya
Untuk kacang panjang 8 gram karbohidrat. Untuk pare 2,6 gram karbohidrat. Jadi nggak terlalu tinggi ya. Jadi itu saya nggak bisa bilang kalau itu menyembuhkan diabetes apa enggak. Kalau menurut saya datanya nggak kuat. Tapi kalau mau boleh dicoba. Tapi ingat tadi 8 gram, 2 gram per 100 gram ya. Jadi asal tidak berlebihan, mungkin 1-2 porsi. Kadar karbohidratnya 20 gitu maksimal sehari, jangan lebih dari itu. Kadang orang misalnya kalau orang misalnya di jus 500 gram di jus itu kadar karbohidrat udah berapa tuh, bisa 40. Nah itu bisa bahaya kalau kayak gitu. Jadi jangan berlebihan. Kalau mau dicoba sedikit boleh, 100 gram per hari, mungkin 200 gram per hari itu masih bisa. Ya, dan yang penting ditambah betul-betul kadar karbohidrat yang lain dikurangi ya dok ya, dari nasi, kue-kue gitu ya. Ya, kalau emang udah lebih dari kuota 135 gram, berarti yang lain harus didiskon dulu. Baik, kita kembali ke chat. Dari Pak Bambang Akhirudin, Assalamualaikum. Dokter, untuk pencegahan diabetes selain dalam bentuk apa saja? Mungkin olahraga, banyak minum, atau apa saja? Selain menghindari makanan, apa aja yang perlu kita lakukan untuk mencegah diabetes? Ya, nomor 1 pencegahan diabetes itu menjaga berat badan. Itu yang paling penting, nomor 1. Nomor 2, menjaga berat badan. Nomor 3, menjaga berat badan. Jadi top 3 pencegahan diabetes, menjaga berat badan. Bagaimana cara menjaga berat badan? Terserah Anda. Mau diet boleh, mau puasa Senin Kamis boleh. Saya ke pasien saya di sini, orang-orang Amerika sudah suruh puasa Senin Kamis gitu. Karena ya, tapi istilah sini saya nggak bilang puasa, saya bilang intermittent fasting, bahasa kerennya intermittent fasting ya, setiap Senin Kamis seminggu 2 kali gitu. Nah, pasien-pasien sini senang, jadi mereka jaga berat badan. Membatasi kadar karbohidrat, membatasi kadar kalori. Kalau masalah berat badan, kalori juga penting. Dan satu lagi baru olahraga. Olahraga ini penting. Saran saya nih, asumsinya nggak ada masalah jantung ya. Kalau ada masalah jantung sebelum olahraga, wajib konsultasi dengan dokter jantung dulu. Kalau tidak ada masalah jantung, itu paling tidak seminggu 3 kali, ya kan? Seminggu 3 kali. Jadi nggak usah tiap hari, seminggu 3 kali, dan nggak usah lama-lama. 45 menit saja cukup. 45 menit seminggu 3 kali cukup. Tapi yang penting adalah 45 menit itu harus intensitasnya harus cukup. Nah, tahu dari mana intensitas cukup? Paling gampang itu kalau berkeringat artinya intensitas cukup. Kalau mau lebih spesifik, misalnya punya Apple Watch, dicek kadar detak jantungnya berapa. Itu harus lebih dari 100, harus lebih dari 100 gitu. Jadi kalau berkeringat atau detak jantung lebih dari 100 itu 45 menit. Jadi kalau masih pemanasan atau cooling down itu nggak termasuk hitungan 45 menit itu. Nah, 45 menit itu ketika detak jantungnya itu sudah tinggi seminggu 3 kali. Jadi kalau mau Sabtu Minggu, terus mungkin hari Senin, Selasa, sehari 1 3 kali cukup. Nah, dengan itu berat badan bisa terjaga. Ya, terima kasih dokter. Di chat ada lagi pertanyaan dari Pak Kresna. Bagaimana membedakan gejala diabetes dan memang sedang konsumsi banyak minum gitu? Jadi kan salah satu gejalanya poliuri, banyak buang air kecil. Betul. Bagus pertanyaannya. Jadi, nah ini sebenarnya nggak bisa dibedakan dengan mata telanjang gitu, nggak bisa dibedakan. Jadi saya pernah ada pasien datang ke saya, dok saya sehari buang air kecil 10 liter gitu, banyak sekali gitu. Terus dia merasa dia punya penyakit namanya DI, diabetes insipidus. Terus itu kayak agak mirip dengan diabetes tapi agak beda. Terus tahu dari mana gitu? Ya soalnya saya kencing. Tahu dari mana itu bukan diabetes biasa gitu. Jadi itu nggak bisa dibedakan kecuali dengan cek kadar gula darah. Jadi jadi saran saya kalau memang merasa urinnya banyak, mau minumnya sedikit, mau minumnya banyak, sebaiknya cek darah. Karena secara pemeriksaan fisik gitu nggak bisa dibedakan sama sekali. Iya. Ke raise hand kepada Bapak Duta Mardin, boleh dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Meda, Dr. Tati. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, apakah tingkat umur juga membedakan level gula darah ini, Ustaz? Pak Dokter. Ya. Satu lagi, pertanyaan kedua, herbal ini banyak berseliweran tuh di YouTube itu. Ada yang fakta, ada yang mitos gitu ya. Kayak daun seri itu katanya bagus. Iya. Masih, Dokter.
Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama itu soal kadar gula darah di usia yang berbeda gitu ya. Nah ini kalau masih sehat, jadi belum terdiagnosis diabetes, ya kan? Misalnya tidak punya diagnosis diabetes, kadar gula darahnya sama. Jadi normal itu kalau puasa ya, misalnya kita cek pertama kali waktu baru bangun pagi, belum minum kopi, belum makan roti, belum sarapan, itu normal di bawah 100. Di bawah 100 itu normal. Nah, itu normal untuk pasien usia 20 tahun, normal untuk pasien usia 90 tahun itu di bawah 100. Jadi sama. Kalau kita sudah makan, misalnya kita cek gulanya setelah makan, jadi bukan puasa, itu di bawah 180. Kalau dicek 2 jam. Di bawah 180. Nah, itu juga sama, mau pasiennya muda atau tua. Yang hanya sedikit berbeda kalau ibu hamil. Kalau ibu hamil itu standarnya lebih rendah. Jadi kalau puasa itu di bawah 95, kalau 2 jam setelah makan itu di bawah 140, itu agak lebih rendah. Itu satu-satunya pengecualian ibu hamil gitu ya. Nah, tapi yang membedakan kalau sudah terdiagnosis diabetes, jadi sudah punya diabetes, nah itu semakin lanjut usianya itu target gula darahnya itu semakin agak lebih longgar gitu. Jadi kalau misalnya punya kerabat mungkin punya diabetes tipe 1 umurnya masih 20 tahun itu diabetes harus sangat ketat dikontrol. Tapi kalau punya keluarga yang umurnya mungkin sudah sepuh, udah 80-90 tahun, itu target gula darahnya bisa agak lebih longgar. Jadi nggak usah seketat pasien yang muda. Itu kalau sudah terdiagnosis diabetes. Jadi perbedaannya di targetnya. Itu dokter yang akan memberitahu, oke targetnya di bawah 140 atau di bawah 160 gitu. Nah, itu berbeda-beda tergantung umur dan tergantung penyakit-penyakit lain juga. Nah, pertanyaan kedua, herbal nih harus sangat berhati-hati. Kalau menurut saya harus sangat berhati-hati. Kalau menurut saya anggap aja semuanya hoax. Kalau menurut saya anggap aja 100% itu hoax. Jadi jangan mudah terpancing karena dan selalu konsultasikan dengan dokter. Nah, kalau untuk di dunia diabetes saya bilang boleh coba. Silahkan coba asal seperti yang baru saja kita lakukan tadi, cek kadar gulanya berapa di situ gitu. Kalau nggak ada, misalnya dia nggak bisa berani ngasih kadar gula darahnya, menurut saya jangan diambil. Tapi kalau di belakang memang ada jelas, misalnya ada sertifikasi dari BPOM, kadar karbohidratnya misalnya jelas 15 apa 20 atau 5 itu boleh dicoba. Saya nggak ada keberatan sama sekali. Iya, terima kasih. Yap. Lanjut lagi ke chat, yaitu semakin sudah mau jam 8 ya ternyata, dan masih banyak pertanyaan. Pak Zulkarnain sepertinya sudah dibahas ya tentang obat herbal gitu ya untuk diabetes. Jadi memang nggak ada ya untuk penyembuhan diabetes yang ya. Dan juga kemudian lanjut ke Mas Yono, sudah lama dok kami mengganti murni gula pasir dan madu murni untuk minuman teh atau jahe. Apakah benar mengkonsumsi madu setiap hari meskipun 3 kali sehari misal tidak akan menyebabkan diabetes? Apakah masih aman? Ya itu kurang tepat ya. Jadi ini di awal tadi saya bilang gula adalah gula, mau gula sintetis ataupun gula alami. Jadi mau gulanya alami dari madu, dari tebu, dari gula Jawa itu termasuk gula. Jadi itu harus sangat berhati-hati tuh. Itu sering sekali pasien saya diabetes karena konsumsi madu. Itu sangat sering karena pasien itu mengira jika gulanya natural itu itu sehat, tapi itu nggak benar. Jadi seluruh gula itu sama, mau dia natural, mau dia sintetis, nggak ada masalah. Dua-duanya tetap terhitung. Yang paling penting tadi dilihat kadar karbohidratnya. Madu biasanya kadar karbohidratnya sangat tinggi, itu harus sangat berhati-hati. Ingat kadar karbohidrat sehari, kalau apalagi sudah punya diabetes harus rendah, nggak boleh lebih dari 135 gitu. Bahkan beberapa pasien saya bilang jangan sampai lebih dari 100 sudah maksimal. Madu cenderung tinggi kecuali, nah tapi tiap madu juga beda. Ini harus dilihat jenis madunya apa. Kalau bisa dilihat di kemasannya di belakang kadar karbohidratnya berapa gitu. Nah terus yang dilihat juga takarannya berapa. Kadang kadar karbohidrat 5 gram, tapi 5 gram 1/4 sendok teh gitu. Nah itu mereka juga kadang-kadang sengaja tuh di belakangnya ditulis takarannya rendah. Jadi orang bilang 5, tapi ternyata 1/4 sendok teh, sedangkan orang makanya 2 sendok teh. Nah, jadi itu 40 sebenarnya kalau 2 sendok teh kan, 5 kali 8, itu 40 gram. Nah, itu sangat tinggi dan bisa berbahaya untuk pasien-pasien yang sudah punya diabetes. Nah, lanjut ya, lagi. terima kasih dokter. Lanjut lagi ke
Masih ngomongin gula nih, saya kebetulan di chat kalau gula Truvia gimana? Jadi Truvia itu gula sintetis, itu kadar karbohidratnya 0. Kadar karbohidratnya 0, jadi nggak ada pantangan untuk itu, untuk pasien diabetes. Kepada pertanyaan dari Pak Andang Purnama, ada titipan dari keluarga berusia 55 tahun. Kalau ada keturunan diabetes, kemudian mengidap kolesterol tinggi, apakah ada langkah-langkah yang bisa dilakukan supaya tidak terkena diabetes? Ya mungkin singkat saja dok, karena ini tadi sudah dibahas. Iya, jadi kolesterol enggak, jadi itu penanganannya dua penyakit yang berbeda. Tapi memang kalau sudah punya diabetes, kolesterolnya harus bagus juga. Saya sih bilang ke pasien, kalau sudah kerja keras nih untuk mengobati diabetesnya, gula darahnya sudah bagus, jangan sampai kadar kolesterol yang jadi masalah, karena dua-duanya harus bagus. Yang nomor 3, darah tinggi. Jadi banyak pasien ke saya, dok, saya gulanya sudah bagus, tapi tensi saya masih jelek. Nah, itu sangat disayangkan, karena itu tiga-tiganya penting. Gula darah, kolesterol, darah tinggi, tiga-tiganya harus bagus. Karena kalau satu saja yang nggak bagus, prestasi yang sudah dicapai dengan yang lain itu akan ditiadakan, gitu bisa dibilang. Jadi, kalau bisa tiga-tiganya harus terkontrol dengan baik. Nah, tapi tidak menyebabkan. Nah, jadi tadi kalau pertanyaannya, apakah kalau kolesterol tidak baik akan menyebabkan diabetes? Jawabannya enggak, dia tidak saling menyebabkan, tapi memang interaksinya seperti itu. Kalau pengen bagus, semua tiga-tiganya harus terkontrol dengan baik. Baik, terima kasih dok. Kita ke penanya dari Reshen, Bu Vero, boleh disampaikan pertanyaannya? Terima kasih Dr. Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Meda yang telah memberikan nasihat-nasihat kesehatan khususnya kepada kami para penderita diabetes. Dan terus terang saya pribadi sangat berterima kasih, dan ini akan menambah keseriusan kami untuk menjaga kesehatan kami, terutama yang sudah memiliki diabetes ya. Saya sendiri sudah punya tipe 2 diabetes, dan sudah hampir 2 tahun saya minum obat ya yang dikasih dokter saya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah selamanya kami harus mengkonsum obat yang diberikan oleh dokter? Ya, terutama yang kami minum tuh lisinopril, glipizide, ya, atorvastatin dan metformin ya. Karena saya juga ada kolesterol juga. Nah, yang kedua, Dr. Meda, ini belakangan ini saya sering-sering mengalami back pain, terutama di sekitar shoulder saya, sampai ke pinggang tuh. Apakah ini juga akibat dari gula darah saya yang juga kadang-kadang tinggi? Atau bagaimana, dokter? Mohon pencerahan, dokter. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi itu pertanyaannya bagus ya. Apakah kalau sudah divonis diabetes harus minum obat selamanya? Nah, jawabannya tadi juga secara spesifik disebut diabetesnya tipe 2. Nah, ini kalau tipe 2 jawabannya adalah ada harapan. Ada harapan tidak perlu minum obat untuk berkepanjangan. Tapi kalau diabetesnya tipe 1, ini harus hati-hati. Kalau diabetesnya tipe 1, nah tipe 1 itu tidak eksklusif pada pasien yang masih muda saja. Mungkin sering dengar tipe 1 hanya anak-anak atau bayi, tapi orang dewasa sekarang juga banyak tipe 1. Jadi kalau didiagnosis diabetes, pertanyaan nomor 1 ke dokternya, dok saya tipe 1 atau tipe 2, itu harus jelas gitu. Dokternya harus yakin tipe 2 gitu atau tipe 1, atau kalau dokternya nggak yakin, konsul deh ke ahli diabetes gitu. Nah, itu harus yakin. Tapi kalau yakin tipe 2, artinya kalau tipe, sebelum saya masuk tipe 2, kalau tipe 1 itu memang belum ada obatnya. Jadi seumur hidup harus suntik insulin. Itu tipe 1. Nah, kalau tipe 2 itu bisa ada harapan obatnya bisa di stop. Nah, gimana caranya? Nomor 1, jika ada masalah berat badan atau masalah lingkar pinggang atau lingkar perut yang terlalu besar, itu harus ditangani segera. Jadi berat badan itu harus ideal. Turun berat badan sekitar 10%. Jadi misalnya berat pasien itu let's say 100 kg, turun ke 90 kg, itu biasanya akan mengobati diabetesnya dengan sangat dramatis gitu. Apalagi kalau bisa masuk ke berat badan ideal. Kalau bisa masuk berat badan ideal, itu diabetesnya akan bisa sembuh total. Nah, ini saya sering lihat pasien Amerika berat badannya besar-besar kan, tahu sendiri orang sini.
Nah, itu sekarang mereka kadang diet sudah nggak bisa, olahraga udah nggak bisa karena mungkin lututnya udah kropos, jadi nggak bisa olahraga lagi. Nah, pasien-pasien sini itu sering operasi potong usus atau operasi bariatrik. Nah, itu berat badannya bisa turun 100 kilo mendadak. Nah, itu dari yang tadinya pakai insulin 100 unit sehari atau pakai obat 3, 4, 5 obat diabetes jadi 0 obat. Karena berat badannya turun 100 kilo. Jadi jawabannya kalau memang bisa turun berat badan, itu kemungkinan besar diabetes bisa sembuh total. Untuk tipe 2 ya. Tapi memang kalau masih sulit untuk mengurangi berat badan, itu jangan di-stop obat-obatannya kecuali dokter bilang. Nah, karena kalau obat-obatan di-stop, gula darah akan tinggi lagi. Nah, itu jadi masalah, ntar komplikasi segala macam. Untuk back pain, nah ini jarang ya. Jadi diabetes itu bisa menyebabkan nyeri kaki, tapi biasanya di kaki, ibu jari, dan biasanya kanan dan kiri bersamaan. Itu disebut neuropati diabetes, diabetic peripheral neuropathy. Itu biasanya di ujung jari, gitu. Dia istilahnya seperti pakai kaos kaki gitu, daerah-daerah yang kita ditutup dengan kaos kaki, nah itu nyerinya di situ. Itu biasanya perih atau tingling kayak kesemutan dan nyerinya seperti tusuk-tusuk terutama kalau malam. Nah, kalau nyeri punggung atas menurut saya sepertinya tidak ada hubungannya dengan penyakit diabetes. Ya, terima kasih dokter. Baik, kita lanjut ke pertanyaan di chat. Oh ya dokter, mohon maaf. Kira-kira dokter Meda bisa bersedia sampai beberapa menit lagi dokter atau? Ya, mungkin kita lanjut sampai pertanyaannya habis atau mungkin dibatasnya sampai 8.20 gitu ya. Ya, sudah dibahas, sudah dibatasi di chat. Baik, Pak Ustadz Fahmi Zubir, dok. Apakah akibatnya kalau kekurangan zat gula dalam darah? Sebab istrinya sedang diet gula untuk menurunkan berat badan, tapi akhirnya saya kolaps pingsan dan dokter bilang istri saya kurang gula dan cairan. Kejadian ini terjadi saat Ramadan. Mohon saran untuk diet sehatnya. Yap. Nah gini, kalau misalnya kalau ini juga dibedakan, apakah sudah punya diabetes apa belum? Nah, asumsi kalau sudah punya diabetes itu harus sangat berhati-hati karena banyak obat-obatan seperti glipizide, tadi obat yang disebut penanya sebelumnya itu glipizide, itu dia obat yang ampuh ya, dia menurunkan kadar gula darah. Tapi yang jadi masalah, obatnya ibaratnya kalau naik mobil dia remnya belong, dia nggak punya rem. Jadi obatnya nggak akan tahu kapan berhenti. Jadi gula darah itu normalnya itu 70 sampai 90 itu sudah agak rendah gitu. Kalau udah di bawah 70, apalagi udah di angka 50-an itu udah terlalu rendah dan organ kita juga tidak bisa fungsi. Nah, banyak obat diabetes yang sangat ampuh, akibatnya gula darahnya tidak hanya turun ke normal, tapi turun ke di bawah normal. Jadi turunnya nggak cuma ke 90, tapi turunnya ke 70, 50, 40, 30. Nah, kalau terlalu rendah seperti itu juga berbahaya. Justru gula darah terlalu rendah itu lebih berbahaya daripada gula darah tinggi. Nah, ini dalam konteks menggunakan obat-obatan diabetes gitu ya. Nah, kalau konteksnya pasien sehat tidak menggunakan obat-obatan diabetes, tubuh manusia itu punya mekanisme di mana gula darah itu nggak akan bisa turun dari 60. Misalnya, saya terjebak di pulau di tengah lautan dan nggak ada makanan, cuma ada air, nggak ada minuman. Jadi nutrisi saya 0. Nah, seminggu kemudian saya dicek kadar gula darah saya, apakah kadar gula darah saya kira-kira berapa? Apakah 0? Enggak, jawabannya tidak. Kadar gula darah saya akan 60 kurang lebih karena liver atau hati saya itu akan memproduksi gula untuk mencegah gula darah saya turun ke 0. Nah, itu tubuh punya mekanisme itu untuk mencegah. Nah, ini yang jadi masalah, kalau ada masalah liver, mekanisme itu bisa nggak jalan. Jadi gula darah itu bisa turun terus. Satu lagi saya sering lihat pasien ginjal, mekanismenya juga sering nggak jalan. Jadi tubuh kita itu kalau kita puasa berkepanjangan, dia nggak bisa mempertahankan kadar gula darah kita di level 60. Jadi dia akan turun ke level 50, 40, itu terlalu rendah dan bisa menyebabkan pingsan, tadi kehilangan kesadaran gitu. Satu lagi kalau memang sedang berpuasa, terutama di bulan-bulan yang summer, yang panas, kadang nggak hanya gula darah, tapi cairan juga. Kan dehidrasi itu lebih sering daripada kadar gula darah normal. Karena kalau kadar gula darah, seperti saya bilang, tubuh punya mekanisme, tapi kalau cairan, tubuh nggak punya mekanisme untuk menciptakan cairan dari liver atau dari ginjal. Ya, terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya dari chat, bagaimana mengetahui berat badan ideal seseorang?
Ini ya singkat aja dok. Ya, bisa dicek. Jadi itu berdasarkan tinggi dan berat badan. Ada beberapa rumus, tapi yang paling nggak mudah menggunakan namanya BMI atau bahasa Indonesia IMT, Indeks Massa Tubuh. Bahasa Inggrisnya BMI, Body Mass Index. Itu ada kalkulatornya online, bisa dimasukin tinggi badannya sekian, nanti dikasih tahu berat badan idealnya berapa. Jadi BMI itu untuk orang Asia di bawah 23, di bawah 23 itu normal, 18 sampai 23. Kalau bukan orang Asia itu 25 atau lebih rendah, tapi Asia 20 di bawah 23. Ya, jadi bisa dihitung di kalkulator ya. Kalau kurang dari 23 aman. Ya. Oke, lanjut dari Mbak Umi ya, Mbak Umi Atmo. Assalamualaikum. Saya dengar kalau kita punya diabetes itu darah kita mengental dan kunyit katanya bisa untuk mengencerkan darah. Apa itu benar, dokter? Kunyit saya kurang tahu, terus terang bisa mengencerkan darah apa enggak. Kunyit bisa, saya kurang tahu terutama. Tapi untuk diabetes saya belum pernah dengar ya kunyit membantu atau apa tidak gitu. Tapi untuk pengencer darah, kalau kita bicara pengencer darah, pasien diabetes kalau memang usianya sudah di atas 45, saran saya memang minum aspirin atau pengencer darah. Nah ini asumsinya nggak ada masalah pencernaan atau ada riwayat gangguan pencernaan lambung. Itu idealnya minum aspirin sehari 1, yang baby aspirin 81 mg. Itu ideal karena lagi-lagi tadi pembunuh nomor 1 pasien diabetes itu serangan jantung dan stroke, dan minum aspirin itu kita tahu akan mengurangi resiko itu. Dan apakah diabetes itu benar darahnya mengental, dok? Diabetes darahnya tidak mengental secara harafiah gitu ya. Jadi kalau dilihat apakah kental gitu sebenarnya enggak. Tapi definisi mengental itu resiko penyumbatan lebih tinggi. Nah itu benar. Jadi resiko penyumbatan itu lebih tinggi gitu. Jadi penyumbatan di mana? Di jantung, serangan jantung, dan penyumbatan di otak. Nah, dan juga kadang penyumbatan di kaki bisa juga. Jadi kakinya tiba-tiba jadi biru, nggak ada aliran darah, itu lebih tinggi. Bukan karena darahnya secara harafiah lebih kental, bukan. Tapi memang resiko penyumbatan lebih tinggi. Terima kasih, dokter. Selanjutnya ke pilih yang pertanyaannya. Biasanya orang yang gampang kena diabetes adalah orang yang overweight. Nah, apakah kalau orang yang badannya kurus atau ramping bisa kena diabetes juga, dok? Jawabannya bisa dan sering. Bisa dan sering. Harus berhati-hati. Jadi badan kurus tidak melindungi dari diabetes. Tapi sebaliknya, berat badan berlebihan meningkatkan resiko diabetes gitu. Tapi berat badan kurus tetap bisa terkena diabetes, terutama diabetes tipe 1. Kita sering dengar diabetes tipe 1 itu sering pasiennya kurus. Tapi beberapa diabetes tipe 2 juga bisa kurus. Jadi jangan dijadikan patokan, oh saya tidak mungkin diabetes karena saya kurus, belum tentu. Jadi memang kalau ada gejala, ada faktor risiko keluarga, tadi yang seperti kita bahas di awal, itu sebaiknya rutin dicek di screening diabetes at least 3 tahun sekali. Ya, terima kasih dokter. Dari Bapak Ronfian juga terkait gula trivia, tadi sudah dijelaskan gula trivia itu bagus ya dok ya karena gulanya 0. Karbohidratnya 0, betul. Baik. Ya, kepada Pak Toha, boleh disampaikan pertanyaannya, Pak Toha? Oke. Terima kasih, dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, dokter, ada 2 teman kita yang kena diabetes, terus sampai buta, dokter. So, saya search, ternyata diabetes ini pembunuh top 10 ya di dunia di mana saja. Pertanyaan saya, dokter, bagaimana diabetes ini sampai memutuskan saraf penglihatan sampai dia buta total itu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, dokter, apakah hubungannya orang yang sering kesemutan, dokter? Karena ada relasinya antara gula darah dan kesemutan. Dia biasanya pindah-pindah dari tangan, dari kaki. Itu saja, dokter. Dan itu banyak dialami oleh kita, bukan karena bekerja keras atau sebagainya. Terima kasih, dokter. Stay safe and stay healthy. Thank you. Terima kasih Pak pertanyaannya. Nah, diabetes itu menyebabkan komplikasi ke berbagai organ. Nah, salah satu yang paling sering itu mata, itu benar. Nah, bahasa teknisnya adalah retinopati diabetes. Mata itu ada bagian depan, kornea, terus ada bagian tengah, lensa, terus ada bagian dalam, namanya retina. Nah, retina itu di paling belakang di mata. Nah, itu banyak pembuluh darah. Nah, lagi-lagi kita bilang, balik lagi ke awal, diabetes menyebabkan kadar gula di dalam darah, di dalam pembuluh darah tinggi.
Nah, jadi seluruh organ yang banyak pembuluh darahnya akan terkena dampak. Salah satunya mata, terutama di bagian retina. Jadi kalau sudah punya diabetes, saya selalu bilang ke pasien saya, paling tidak setahun sekali cek ke dokter mata dan harus bilang ke dokter matanya untuk dicek retina di belakang karena punya diabetes. Karena kalau hanya dicek minus atau dicek plus itu nggak akan terdeteksi, harus dilated eye exam. Jadi matanya harus dibuka, dilihat ke bagian dalam di belakang. Nah, itu setahun sekali. Kalau sudah ada tanda-tanda awal kerusakan mata, kontrolnya harus lebih sering lagi ke dokter mata. Terapinya banyak, bisa terapi laser, bisa terapi suntik untuk mengobati diabetes pada mata itu. Tapi yang penting adalah kalau sudah terjadi, misalnya sudah terjadi kebutaan, itu tidak ada obatnya. Jadi pencegahan nomor 1. Jadi memang kalau sudah ada diabetes dan belum ada penyakit mata, itu artinya diabetesnya harus dikontrol seketat-ketatnya agar mata itu tidak terpengaruh gitu. Untuk kesemutan, nah ini kalau kesemutan yang sering gitu ya, saya pribadi juga sering kesemutan, itu sebenarnya nggak ada masalah, tidak berhubungan dengan diabetes. Tapi ada beberapa jenis kesemutan yang khas pada diabetes. Jadi kalau sudah punya diabetes, terutama diabetes sudah menahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu kesemutannya biasanya mulai dari ujung-ujung jari kaki. Nah itu dan nggak cuma satu sisi. Kita kan kalau kesemutan seringnya satu sisi doang ya, kiri doang atau kanan doang. Tapi kalau kesemutannya terjadi di ujung jari kaki, kanan dan kiri dan di semua jari gitu ya, terus telapak juga, nah itu harus mulai curiga, jangan-jangan ini kerusakan saraf karena diabetes. Tapi kalau hanya kesemutan biasa, itu hanya kesemutan biasa saja, tidak ada hubungannya dengan penyakit medis yang serius. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Pertanyaan lanjutan dari chat. Bagaimanakah mendeteksi dari Pak Abdul Habdani, bagaimanakah mendeteksi diabetes penyakit turunan genetik? Apakah anak-anak otomatis punya potensi diabetes? Ya, resiko anak-anak kalau orang tuanya, terutama kalau dua-duanya orang tua yang punya diabetes itu akan lebih tinggi. Tidak 100%, tapi akan lebih tinggi. Jadi saran saya untuk anak-anak, jika orang tua pernah diabetes, pada saat masuk usia dewasa, 21 tahun itu harus langsung dicek. Tapi sekarang banyak juga anak-anak dengan masalah berat badan. Jadi nanti dokter anaknya kadang akan mengecek di usia lebih muda lagi. Kalau anak-anak ada masalah berat badan, itu umur 14, 15 itu mulai bisa dicek kadar gula darahnya gitu. Tapi tidak otomatis, hanya resikonya lebih tinggi. Iya. Ya, uji genetik ada diabetes yang langka namanya MODY, MODY, itu diabetes yang genetik. Nah itu bisa dicek uji genetiknya, tapi itu sangat langka. Saya 2 tahun terakhir mungkin hanya ketemu 2 kasus seperti itu. Itu pasiennya biasanya muda, dia kurus, nggak ada masalah berat badan, dan diabetes cenderung ringan. Jadi gula darahnya tinggi tapi nggak terlalu tinggi, tapi diabetes tapi nggak terlalu tinggi. Nah itu harus cek genetik namanya MODY, MODY. Nah itu bisa cek genetik, tapi itu sangat langka. Iya. Baik, oke. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Yusuf, namanya Joe. Saya ingin tanya, saya kerja di Safeway dan banyak move body, bergerak-gerak ke jalan dan mengangkat barang karena saya stalker. Sepertinya itu sama dengan olahraga. Apakah itu sama seperti olahraga, Dok? Karena beliau bekerja Senin sampai Jumat dan merasa sehat. Ketika lagi liburan gitu ya, 5 hari misalnya liburan, malah jadi lemas. Ya. Jadi definisi olahraga di dunia diabetes kalau menurut saya tadi harus cek 2 hal. 1, keringetan apa enggak. Kalau keringetan artinya olahraganya intensitasnya cukup gitu. Nomor 2, misalnya terlalu dingin nggak keringetan, itu cek detak jantung atau denyut nadi. Nah itu kalau punya Apple Watch dia otomatis ngecek. Kalau mau cek manual juga bisa duduk, cek di jarinya taruh di tangan, terus cek dalam 1 menit berapa kali berdetak jantungnya. Nah itu harus di atas 100. Nah, kalau di atas 100 itu akan efektif untuk mencegah diabetes. Tapi kalau masih di bawah itu 90, 95 biasanya intensitasnya masih kurang, artinya harus olahraga lagi di atas yang rutinitas sehari-hari di pekerjaannya itu. Ya. Terima kasih, dokter. Lanjut ke Pak Zulkarnain. Apakah buah atau sayuran yang terasa pahit bagus untuk mencegah diabetes, misalnya biji duku? Menurut saya tidak ya, nggak jaminan. Jadi yang saya tahu kalau rasanya manis itu biasanya tidak baik karena pasti ada gulanya. Tapi again, gula nggak boleh 0 juga kan. Saya bilang tadi gula untuk pasien diabetes itu 100, 135, nggak boleh 0. Kalau gulanya 0 nanti kolesterolnya akan tinggi, itu juga nggak boleh. Jadi banyak pasien, dok gimana kalau saya keto diet? Apa sih keto diet? Keto diet tuh sehari-hari karbohidratnya
kurang dari 30, banyak yang 0. Nah, itu nggak bagus juga karena nanti kadar kolesterol akan naik, dan kalau kolesterol naik itu akan menyebabkan masalah sendiri. Jadi saya bilang gula itu boleh, tapi jangan di atas 100 kalau udah punya diabetes, 135. Ya, baik, terima kasih dokter. Mungkin ini yang pertanyaan terakhir dari Pak Arif ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Dokter Tati. Selamat malam. Assalamualaikum, Dokter Meda. Ya, selamat malam Pak Arif. Ya, ada pertanyaan singkat saja. Kebetulan nih saya nih termasuk diabetes juga, dokter, tipe 2. Ya. Udah berapa ya? Mungkin 5 tahun terakhir gitu. Jadi kalau tiap tahun annual check up tuh dokter udah selalu agak marah-marah. Nah, akhirnya kadang-kadang suka saya akalin aja, dokter. Jadi giliran mau annual check up tuh saya akalin. Jadi ngambil tesnya itu kadang-kadang setelah habis Ramadan. Gitu. Nah, setelah habis Ramadan, dokternya agak sedikit surprise juga gitu ya. Loh, ini kok gula darahnya turun, kenapa, ngapain, padahal nggak pernah minum obat gitu. Jadi saya bilang aja saya habis puasa Ramadan. Nah, pertanyaannya, apakah ya puasa seperti itu tanpa minum obat juga bisa membuat apa ya gula darah itu turun gitu loh. Artinya karena kalau dokter kan pernah bilang dia kalau sudah punya diabetes itu sebaiknya minum obat gitu ya. Nah, ini yang itu. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, mengenai tadi dokter katakan harus bisa menjaga berat badan. Nah, kira-kira bukan saja berat badan yang ideal, tetapi berapa banyak, berapa berat kita boleh dalam toleransi overweight. Ya, itu aja dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi puasa itu memang sangat baik ya, sangat baik. Saya anjurkan ke pasien saya, mau muslim mau bukan, kalau bisa puasa. Jadi kalau puasa orang sini ya, pasien saya yang orang Amerika, saya bilang puasa boleh tapi minum air putih boleh gitu. Karena kalau saya bilang nggak boleh puasa minuman sekali, nggak akan yang bisa kerjain. Jadi puasa artinya puasa kalori. Jadi semua tidak boleh, air putih boleh. Tapi kalau mau puasa lebih rajin lagi, puasa Senin Kamis atau puasa apapun, puasa sunnah yang lain, itu menurut saya sangat bagus. Yang nggak boleh adalah strategi balas dendam. Jadi pas buka terlalu banyak makannya. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi kalau mau puasa artinya nggak sarapan, nggak makan siang, lalu pas jam buka puasa makannya porsinya biasa aja, kayak porsi makan malam biasa. Nggak boleh berlebihan, karena kalau berlebihan nanti dihitung kadar karbonnya jangan-jangan di atas 100 juga gitu. Nah, jadi puasa itu sangat baik. Untuk pasien-pasien saya orang Amerika, saya bilang strategi puasanya gini. Jadi ini bukan puasa untuk alasan religius gitu ya, ini puasa untuk diabetes khusus untuk pasien-pasien saya sini bisa dicoba juga. Jadi saya bilang makan malamnya cepat, makan malam misalnya jam 6.30 atau jam 7 makan malam. Habis itu jangan dapur tutup, nggak boleh makan apa-apa lagi, hanya boleh minum air, ya kan? Sampai besok pagi air putih boleh. Jangan sarapan, lalu boleh makan lagi baru pas jam makan siang. Nah, jadi dengan gitu kita puasa dari jam 7 malam, nggak masuk kalori sama sekali, sampai jam 12 besoknya. Jadi hampir 18 jam puasa itu sangat efektif untuk mengurangi kadar gula darah. Kalau mau dicoba boleh. Nah, itu istilahnya intermittent fasting. Kadar gula darah biasanya cepat turun. Kalau mau nurunin berat badan, strategi itu juga cukup efektif gitu. Lalu kedua, berat badan tadi dihitung IMT-nya ya, indeks massa tubuh. Kalau untuk orang Asia di bawah 23. Jadi kalau IMT-nya masih di atas 23, artinya berat badannya masih harus turun lagi. Itu rasio berat terhadap tinggi badan. Ya, dan indeks massa tubuh bisa dilihat di Google, ada kalkulatornya dari tinggi badan dan berat badan. Ya. Terima kasih dokter. Jadi kita sebelum tutup ya dok, terkait pertanyaan dari Pak Arif juga. Jadi sebenarnya penyakit diabetes itu kan penyakit seumur hidup ya, karena memang yang bermasalah itu adalah organ pankreasnya. Ketika dikatakan diabetes, organ pankreas itu bekerja hanya tinggal 50%-an gitu, jadi nggak mungkin sembuh kecuali ditransplantasi pankreas gitu ya. Nah, yang ada namanya bukan sembuh diabetes tapi terkontrol diabetesnya. Nah, ini yang suka salah dikira miskomunikasi dok, ketika udah nggak kadar gula darahnya terkontrol, kemudian nggak minum obat lagi gitu, kemudian tiba-tiba langsung ada komplikasi serangan jantung gitu, ternyata diabetesnya ada lagi gitu.
Iya itu sering ya. Jadi harus hati-hati kalau pasien saya bilang, dok, gula darah saya sudah bagus, gula darah saya 90, 100, ini apakah artinya diabetes saya sembuh total gitu? Nah jawaban saya, kamu masih pakai obat nggak gitu? Kalau kamu masih pakai obat, artinya diabetes kamu belum sembuh. Nah, karena gula darah itu turun secara artificial, secara dibantu dengan obat. Nah saya bilang pada saya diabetes bisa remisi, seperti di dunia kanker, remisi, nggak sembuh total, tapi remisi, jika gula darah Anda normal tanpa obat. Jika gula darah normal tanpa obat selama 6 bulan, itu definisinya remisi diabetes, itu bisa. Nah, tapi suatu hari bisa kembali lagi kalau pola makannya berubah atau berat badannya naik. Gitu. Jadi tetap harus cek rutin. Gitu. Tapi bisa, diabetes terkontrol tanpa obat itu bisa saja. Gitu. Nah, ini asumsinya diabetes tipe 2 ya. Kalau diabetes tipe 1 sama sekali nggak bisa. Harus hati-hati. Ya, terima kasih dokter. Cek rutinnya itu apa kita harus punya alat glukosa cek yang di ujung jari itu sendiri atau memang harus perlu kontrol ke laboratorium? Kalau sudah terdiagnosis diabetes, menurut saya seluruh pasien harus punya ya alat glukometer itu murah. Kalau di Amerika beli di Walmart $10 dapat $10, beli yang simple itu bisa dapat nggak mahal. Terus kalau memang cuman pakai obat-obatan doang nggak usah cek tiap hari, seminggu 2-3 kali cukup. Kalau pakai insulin memang harus cek tiap hari. Setiap kali sebelum suntik insulin itu harus dicek. Tapi kalau hanya pakai obat-obatan biasa seminggu 2-3 kali cukup. Seminggu 2-3 kali ya harus dicek ya. Baik, terakhir dokter boleh disampaikan pesan-pesan terkait penyakit diabetes atau kesehatan secara umum untuk kami semua. Ya. Jadi pesan saya, diabetes itu sangat umum, sangat sering saya jumpai di kehidupan sehari-hari. Saya yakin peserta di sini pasti punya teman atau keluarga yang punya diabetes. Dan salah satu hal yang paling penting adalah berat badan dan nutrisi, pencegahan. Diabetes bisa diobati, tapi yang paling baik adalah mencegah diabetes sebelum itu terjadi. Dan pencegahannya terutama akan sangat penting jika kita punya faktor risiko. Jika kita punya faktor risiko berat badan atau keluarga, harus dicegah. Gimana cara mencegahnya? Diet, jaga berat badan itu nomor 1. Kalau sudah merasa indeks massa tubuhnya lebih dari 23 atau terasa celananya udah mulai sempit, berat badannya mulai naik, itu saatnya diet. Makan nggak boleh terlalu banyak, porsi dikurangi. Kalau bisa lebih rajin puasanya, itu bisa menjaga berat badan. Nah, jika berat badan terjaga, insya Allah resiko diabetes akan berkurang. Gitu. Dan satu lagi, kalau sudah terdiagnosis, jangan takut untuk berobat, jangan takut untuk minum obat. Karena kalau tidak diobati, komplikasinya tadi kita bicara mulai dari serangan jantung, kebutaan itu akan terjadi cepat atau lambat. Jadi harus berobat, minum obat, rajin. Dan tidak boleh minum obat kalau gulanya lagi tinggi doang. Karena kadang kita nggak tahu, kita lagi tidur, gula darah tinggi, kita bahkan nggak sadar. Jadi obat harus minum rutin. Nah, itu aja. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Nanti di sesi terakhir kita akan foto bersama, boleh ya, dokter ya? Boleh. Sebelumnya kita sama-sama berdoa gitu ya, doa penutup ya. Saya akan bacakan doa dari Robitoh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نشر شريعتك فوثق لهم ما ربطها وادي مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وامتها على شهادتك سبيلك إنك إمام مولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على محمد ورسوله وسلم. Ya, semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit bisa Allah segera angkat penyakitnya, gitu, Allah kumpulkan kembali kepada keluarganya dalam kondisi sehat walafiat. Yang masih ke dalam keadaan kondisi kurang sehat, semoga segera Allah beri kesembuhan. Semoga kita semua bisa menjaga diri kita untuk sehat gitu ya, agar bisa mengoptimalkan ibadah kita gitu, apalagi sudah mau Ramadan gitu sebentar lagi. Ya, terima kasih Dr. Meda atas waktunya, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila salah-salah.
kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Dokter Meda, apa kabar Dokter Meda? Baik, Mari kita foto bersama.